wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Jadi dalam latar belakang Mekah pada waktu itu kita lihat bahwa pihak kafir tidak pernah berhenti menghalangi. Waktu di Mekah mereka melakukan segala hal, mulai dari pembunuhan karakter dulu, bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penyair, dan seterusnya. Itu kan namanya pembunuhan karakter. Tidak berhasil karena nggak ada bukti. Semua yang dituduhkan nggak ada bukti sama sekali. Bilang penyair mengatakan yang dibacakan itu maksudnya Al-Quran bukan syair. Dibilang dukun, kapan Nabi praktek dukun? Pakai baju hitam-hitam, pakai destar. Kapan? Nggak ada. Apalagi dibilang Majnun, gila. Jadi pembunuhan karakter tidak berhasil. Nah, habis itu mulai mengganggu, ya, intimidasi, tekanan, sampai boykot, ya, sampai membujuk juga, dibujuk dengan kekuasaan, janji-janji kekuasaan, janji harta benda dengan perempuan, semua, tapi tidak ada yang berhasil. Jadi mereka mengganggu terus sampai harus kaum muslimin itu mencari negeri lain. 2 kali ke Habsyah. Dan Nabi juga pernah ke Taif. Pada akhirnya semua terpaksalah meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah juga tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Ya. Bahkan waktu sudah beberapa kali peperangan, sudah perang Badar, perang Uhud, pada tahun ke-6 waktu Nabi Muhammad SAW dan beberapa kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk umrah, itu juga tidak boleh dihalangi. Nah, ini semua adalah fitnah. Itu yang disebut dengan fitnah. Semua tindakan apapun namanya yang menghalangi umat Islam menjalankan agamanya, yang menghalangi kebebasan beragama adalah fitnah. Dan fitnah itu diperangi. Nggak cukup dengan buat surat pembaca. Kalau sekarang kan pakai surat pembaca, ya. Nggak berhasil surat pembaca, demo. Tapi Al-Quran mengatakan waqatiluhum, perangi mereka. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Artinya tidak ada lagi yang menghalangi. Nah, dari sinilah kita bisa memahami kenapa ada perang. Ya. Sebab banyak orang orang-orang Eropa, terutama kaum orientalis, yang menuduh Islam disebarluaskan dengan pedang. Kan gitu tuduhannya. Sehingga dibuatnya lah gambar-gambar di sebelah tangan kanan pegang pedang, tangan kiri pegang Al-Quran. Walaupun tidak ada orang Islam memegang Al-Quran pakai tangan kiri. Tapi itu kan simbol, ya, simbol bahwa Al-Quran Islam disebarluaskan dengan pedang. Nah, lalu kita atau sebagian dari sarjana-sarjana kita membela diri. Tidak benar. Islam tidak benar disebarluaskan dengan pedang, dengan perang. Perang dalam Islam hanya dibolehkan untuk membela diri. Kalau kita diserbu, kita balas. Tapi argumen seperti itu lemah. Kalau kita mengatakan Islam hanya membolehkan perang untuk membela diri, akan dibantah dengan mudah. Kalau perang terjadi di Madinah, bela diri, iya. Mereka datang ke Madinah seperti dalam perang Ahzab atau dalam perang Uhud. Lalu umat Islam melawannya, itu memang bela diri. Tapi bagaimana dengan perangnya bukan terjadi di Madinah? Malah pasukan Islam mendatangi. Misalkan zaman Umar bin Khattab,
kirim pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 44 ribu orang, pergi menempuh jarak ribuan kilometer untuk mengalahkan Persia. Apa itu bela diri? Orang di negaranya sendiri kok. Terus pergi ke daerah Syam, ya. Bahkan Amr bin As sampai ke Mesir. Perangnya terjadi di Mesir. Apakah orang Mesir menyerbu Madinah? Enggak. Justru orang-orang Madinah, umat Islam yang pergi ke Mesir. Pergi ke Afrika Utara, nyebrang sampai ke Spanyol, bela diri apa? Diketawain oleh orang-orang orientalis, bela diri apa? Jadi jangan terjebak untuk menjawab. Memang benar Islam tidak disebarluaskan dengan pedang, itu benar. Tetapi jangan kemudian membantahnya dengan mengatakan Islam hanya membolehkan perang untuk membela diri. Itu tidak terbukti atau tidak didukung oleh fakta sejarah. Fakta sejarahnya tidak begitu. Nabi Muhammad atau khalifah-khalifah nggak diam saja di Madinah terus ya kalau ada nyerbu kita perangi. Enggak, aktif kemana-mana bawa pasukan. Apalagi dalam Daulah Utsmaniyah terus sampai ke daerah-daerah Balkan, Yugoslavia, terus sampai ke Prancis, sampai ke Wina, kan begitu dulu sejarahnya. Bela diri apa kok datang ke negeri orang bela diri? Itu namanya nyerbu. Nah, baca buku ditulis oleh Muhammad Qutb, Syubuhat Haulal Islam. Salah paham terhadap Islam. Syekh Muhammad Qutb, kakaknya adiknya Said Qutb menjelaskan di situ bahwa Islam mengizinkan perang bukan hanya untuk bela diri. Kalau bela diri iya, itu tidak usah pakai agama, itu sudah naluri. Ya, binatang aja kalau diserbu melawan kok, itu sudah naluri. Kalau diserbu nggak melawan, nah itu berarti sudah tidak manusia lagi. Ya, nggak ada orang yang diserbu diam saja ya, mesti melawan. Cuma bagaimana cara melawannya, itu